Shalom Bapak Ibu. Semakin hari saya semakin mengerti bahwa semakin terbuka ya. Dan merasakan khasiatnya bahwa kita ini hidup dari perjanjian, saudara. Mungkin beberapa saudara enggak ngerti ya, ujungnya awalnya bagaimana kok muncul perjanjian dalam hidup kita. Sampai ada perjanjian bahtera, perjanjian pelangi, perjanjian. Dan kita hampir punya berapa ya, banyak enggak kehitung, 37 lebih. Itu perjanjian semua saudara. Dan saya semakin mengerti betapa itu yang pada akhirnya menjamin kita, mengingat kita ini enggak, bahasa saya ya, enggak nututi dalam segala hal. Mau dari kebaikan hati, kepinteran, tenaga, ya sudahlah Bu Iin paling sangat terbuka kalau beliau harus menggambarkan kejahatannya ya. Dan saya tertolong dengan itu. Kita bisa belajar betapa kita ini kalau mau jujur ya, enggak ada baik-baiknya saudara. Waktu saya berjalan dengan Tuhan ke provinsi, itu pun awalnya ya, dimulai dengan sebuah panggilan mendadak. Tidak ada orang, saudara. Ya sudahlah, kita memang selalu saat-saat begitu. Dan buat orang seperti saya itu menggelisahkan saudara sejujurnya ya. Persiapannya kurang, timnya belum solid, saya tidak kenal bagaimana tim saya, cara kerja mereka. Dan belum apa-apa sudah ada statement, ini missionnya mission impossible loh. Waduh, tambah saudara. Aduh. Tapi begini sekali lagi. Di samping ini sebuah season, ini adalah sebuah ketetapan. Nah itu yang pada akhirnya ketika kita taat saudara, yang kita kerjakan di sana itu ya, enggak seberapa loh saudara, ringan. Bukan berarti enggak kerja loh ya, ringan. Memang kita bekerja dengan sangat awalnya tidak teratur dan segala macam, biasalah, enggak apa-apa. Tapi pada akhirnya dapat ritmenya ya saudara. Dan akhirnya semuanya terbuka. Bahkan pada akhirnya kita mengakhirinya dengan kita seperti Yesus saudara, makan pun enggak sempat. Ya tapi harus makan ya. Wah, puji Tuhan Bu Mei ini luar biasa ya. Ada Bu Mei di sini penerobos yang enggak ada takut-takutnya ini. Saya yang takut ya. Karena semua serba suddenly. Dan di tengah keadaan seperti itu saudara, kita pasti melihat the greatness of God. Tuhan ini luar biasa, ini luar biasa. Ini enggak mungkin, harusnya enggak mungkin. Dan ketika kita melihat semuanya ini saudara, hati-hati dengan yang di sini. Tiba-tiba itu ada sebuah suara yang menyelinap. Hembusan-hembusan dari pihak jahat. Yang itu dihembuskan seolah-olah karena hasil kerja keras kita. Dan itulah kejahatan itu berawal saudara. Tubuh kita, kemanusiaan kita ini tidak sanggup untuk menampung kemuliaan Tuhan saudara, percayalah. Sampai pada batas tertentu, kalau istilahnya Pak Agung ya, mengapa kita ini harus dibuat crack, harus diremukkan, harus diproses. Supaya apa saudara? Di depan kalau greatness Tuhan turun dalam hidup kita dan kita menjadi alat yang besar di tangan Tuhan, tidak terjadi kerusakan. Kita tidak ngerusak rencana Tuhan yang mulia karena kecacatan kita. Sehingga mau tidak mau setiap proses yang seringkali kita hadepin, jangan minta untuk di skip saudara. Proses Tuhan itu tidak bisa dilompati. Begitu dilompati nanti ada chapter yang hilang. Begitu ada chapter yang hilang saudara dihadapkan pada satu greatness tertentu, ngerusak loh saudara. Dan baiknya Tuhan itu di situ. Saudara kalau saudara pelajari bukunya Pak Ferry yang seri kedua ya. Buku yang dijual Pak Daniel Ferry maksudnya. Robert Henderson tentang kutuk. Saya belajar banyak di situ. Mengapa seringkali pasukan Tuhan termasuk saya sendiri ya. Kita ini didapati ada sebuah tuntutan yang kita tidak sadar. Itu sebabnya di sini seringkali kita sidang ilahi, pemulihan, pemutihan, penutupan semuanya. Karena selama kita berjalan dengan Tuhan, mengerjakan yang Tuhan mau, lewat apa yang Tuhan tetapkan oleh pemimpin kita. Di sana banyak celah yang kita buat saudara. Dan celah yang terjadi itu paling banyak adalah kejahatan hati kita, ketidaktaatan, ketidaksungguhan, mencuri. Ya, Ibu Panglima dengan sangat transparan, beliau menceritakan kejahatannya bagaimana beliau in action di Bantar Gebang. Dan ternyata betapa tidak murninya hari-hari itu yang di dalam sini. Kalau beliau enggak cerita ya saya enggak tahu saudara.
kesan apa yang beliau sedang ingin ciptakan di balik foto-foto itu. Dan puji Tuhan beliau cerita. Nah kejahatan-kejahatan seperti itu saudara, kalau kita cukup rendah hati, nolong kita untuk kita ngaca. Di tengah-tengah semua yang Tuhan sedang kerjakan, yang menyelinap itu loh saudara yang harus kita bereskan. Saudara, beberapa hari ini seperti yang saya sering ceritakan, saya tidak perlu tuliskan ya, ceritakan kembali tentang kitab Yasar saudara. Tapi sekali lagi Tuhan buka pengertian saya lewat kitab ini. Ini sekali lagi tentang kejahatan hati yang saya baru mengerti bahwa seseorang selevel Bapak Abraham pun itu mengalami tuntutan. Suatu hari di dalam kisah ini ya, dalam kitab ini, si Ismail ini bicara kepada Yisak. Ya, kepada Yisak anak Bapak Abraham. Dia bilang begini, aku ya pada waktu umur 13 tahun, Tuhan itu menyunat aku. Jadi dia memotong bagian kecil dari kulit katanku dan membersihkan aku sehingga aku ini bersih di hadapannya. Nah, dia cerita itu saudara kepada si Yitzhak. Dalam hal ini namanya Ishak ya, kalau di kita Ishak, di buku itu Yitzhak. Lalu si Ishak ini dalam kesombongannya dia cerita, fine, kamu ngalami itu ya. Suatu hari kalau bapakku Abraham harus mendapatkan suara Tuhan dan aku harus diserahkan ke mezbah. Aku rasa bapakku Abraham akan dengan sangat gembira dan melakukan hal itu. Dialog itu saudara, rupanya kedengeran di telinga Elohim. Dan Elohim memandang baik untuk menguji Abraham. Saudara, rupanya Bapak Abraham ini setelah beliau dikaruniai Ishak, 37 tahun sesudahnya, dia tidak pernah mempersembahkan korban apapun. Korban bakaran, korban persembahan, mezbah tidak pernah dipersembahkan. Saudara, siapa yang ngomong ini siapa coba? Iblis saudara. Itu dalam sebuah sidang ilahi. Iblis datang kepada Tuhan dan dia bilang gini, Tuhan tanya, kamu dari mana Satan? Dibilang itu. Aku dari mengelilingi bumi, naik turun ke kiri dan ke kanan. Jadi dia muter saudara gerakannya. Apakah kau dapati hambaku Abraham? Yang sempurna dan benar. Di pandangan Tuhan Abraham itu sempurna saudara dan benar. Deskripsi yang sama Tuhan juga sampaikan tentang Ayub. Dia itu sempurna dan benar. Tapi tiba-tiba si setan ini bilang begini. Kamu tahu enggak Elohim? Bahwa sesungguhnya manusia datang ke kamu, datang kepadamu, kepada engkau. Itu hanya ketika mereka membutuhkan engkau. Jadi motivasi hati kita ini saudara, setan tuh nangkep. Saya enggak bilang setan bicara benar ya, enggak. Dia itu berjalan berkeliling, mengamati, mengawasi kita dengan sangat cermat. Tujuannya apa? Mendakwah, sampai didapati kesalahan. Harus ada dasar berupa kesalahan, sidang ilahi itu mainnya legal. Jadi harus ada kesalahan dari pihak kita dulu. Dia akan cari gara-gara. Dan kalau kita melakukan kesalahan, nah ini dia. Dia akan berdiri di situ. Tapi saudara tenang, kita kan punya pembela ya. Kita punya pembela, kita punya pengacara, kita punya penebus. Dan kita punya ribuan saksi di awan-awan. Kalau sidang ilahi mereka semua berfungsi untuk membela kita. Jadi tujuan kita mencari Tuhan ya. Manusia itu mencari Tuhan. Iblis itu tahu loh, hanya kalau pas butuh. Dan di hadapan Tuhan dalam sidang ilahi itu salah. Kita enggak pernah tahu ya, kita ini ke provinsi ini betul karena ketaatan ya. Tapi yang di sini saudara, yang tidak terucapkan itu mungkin banyak. Mengejar target angka bisa, demi menyenangkan pemimpin supaya ibu pemimpin tidak berteriak atau meneriaki saudara. Demi supaya ini semua terlaksana, supaya pemimpin di atas saudara sebelum ibu mungkin tidak meneriaki saudara. Demi berangkat karena enggak enak sama pemimpin di atas. Dan rame banyak yang lain. Saudara, rupanya di dalam sidang ilahi itu bisa diangkat menjadi sebuah dakwaan. Bahkan Bapak Abraham pun didapati oleh iblis melakukan hal itu. Jadi 37 tahun Bapak Abraham sejak dia punya anak Ishak, tiba-tiba melupakan, duduk tentram dan meninggalkan Elohim. Saya baru tahu.
Dan detik itu terjadi saudara, maka iblis punya hak legal untuk mendakwa Abraham. Dia berkata kepada Elohim, si Satan berkata kepada Elohim, Elohim kalau begitu sampaikanlah firman kepada Abraham. Abraham tidak pernah mendengar suara Tuhan. Abraham tidak pernah mendengar suara setan. Abraham hanya bergerak karena suara Tuhan. Maka dikeluarkanlah sebuah firman, Abraham serahkanlah anakmu. Ternyata sejarahnya begitu saudara. Kita ini seringkali mabuk. Ya kalau istilahnya Bu In, ada yang mabuk anak ya. Ada yang mabuk anak, mabuk rumah, mabuk harga diri, mabuk panggung, mabuk pengakuan, mabuk pencitraan, mabuk prestasi, mabuk apapun saudara. Saudara mulai kenali hatinya masing-masing ya. Coba periksa hatimu masing-masing. Bahkan dalam pelayanan pun seringkali kita merindukan tepuk tangan dan sorak-sorai. Dan itu rasanya jiwa kita membutuhkan itu. Memang dalam batas tertentu boleh. Tapi kalau itu menjadikan sebuah kecanduan dan saudara butuh pengakuan hanya dari itu, ada yang salah saudara. Dan itu bahaya ya. Saya sendiri pribadi ya kalau disebut di depan itu rasanya pengen ngilang gitu beneran. Sudahlah Bu, enggak usah diceritain. Kalau lagi pelayanan bisa enggak sih, enggak usah difoto gitu loh. Kalau bisa. Tapi kan enggak bisa ya, harus laporan, itu sebagai laporan ya. Oh enggak mau, kita harus lakukan itu. Dan yang kedua pikir saya gini, upahnya berkurang. Saya pikir upah saya berkurang ini. Kan lebih baik enggak kelihatan ya saudara. Lebih banyak atau upahnya utuh ya. Siapa yang mau seperti itu? Lebih senang disebut Bu Iin atau enggak usah? Nanti sakit hati, aku enggak disebut gitu ya. Jangan begitu saudara, mari kita cerdas. Tapi saya percayalah ibu melakukan itu pasti dengan alasan tertentu ya. Nah, jiwa kita itu seringkali begitu, beloknya ya. Jadi begitu dianugerahi dengan sesuatu, bahkan orang selevel Bapak Abraham, in silent 37 tahun. Dan untuk ngebreak itu saudara, Tuhan harus urusan dengan seseorang yang membuat dia mabuk, yaitu Ishak. Dan itu diserahkan ke Mezbah. Saudara, kita ini seringkali mengadakan sidang ilahi ya. Dan itu perlu sekali. Karena tuntutan demi tuntutan itu sifatnya kumulatif. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ngumpul jadi 1. Masalahnya seringkali kita ini tidak kenal saudara. Yang menjadi kerusakan di dalam kita itu tidak kenal. Saya bersyukur di sini tuh kita paling sering disuruh nyebut satu-satu. Dosamu apa, kelemahanmu apa, musuhmu apa. Itu menolong kita loh saudara. Sebab jika tidak, seringkali itu akan menahan berkat kita. Iblis akan punya sangat banyak tuntutan. Kamu didapati salah perkataan. Kamu salah ngomong. Kamu salah bertindak. Kamu salah motif. Kamu salah, maksudmu ini apa? Dan itu rupanya legal di hadapan Tuhan untuk menuntut kita di sidang ilahi. Saya orang yang paling sangat merasa bersalah setiap kali harus membuat pendamaian dan mendoakan orang. Sebab berbelas kasihan buat orang itu perjuangan buat saya. Itu perasaan enggak bisa loh direkayasa mendoakan orang tiba-tiba nangis, kasihan itu enggak bisa tiba-tiba. Saya harus minta pikiran dan perasaan Kristus. Saya bukan orang yang kalau mendoakan orang tiba-tiba nangis terus muncul belas kasihan. Berjuang saudara saya di situ. Saya ini orangnya tegaan. Ya, berhati dingin. Kalau kasihan sama orang pilih-pilih Pak. Saya sangat memandang muka, like and dislike itu nature saya yang sesungguhnya. Tapi harus jadi imam saudara, bayangin. Nah seringkali Tuhan itu memanggil kita justru from impossible to possible. Sehingga kita ngerti bahwa hasil bentukan akhir seperti ini itu bukan usaha kita. Tapi bagaimana Tuhan mold us, melt us. Dan mengukir kita sehari demi sehari, sehari demi sehari. Ada di sini yang lahir langsung tahu bahwa panggilannya mempelai, mengalahkan Bu Nani gitu, berani. Siapa yang lahir langsung tentara? Miel ya, Miel. Itu made in Israel tuh. Itu benar-benar IDF made in surga ya. Nah, kita enggak ada yang tiba-tiba begitu. Tapi kita ini hasil bentukan.
yang jahat ini, Tuhan butuh sebuah alat untuk display His glory, menyatakan kemuliaannya. Maka dipilihlah orang-orang seperti saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya yang kita ceritakan adalah about Him, not about me, not about us. Waktu saya perhatikan bagaimana Tuhan bergerak di ladang, saudara. Kalau bahasanya Bu Iin yang terbaru bagus sekali. Raja sedang belusuan. Saudara bisa rasakan, saudara, betapa mudahnya. Satu pintu itu terbuka. Saya sampai mikir gini, Tuhan kenapa ya bisa dengan sangat mudah? Saudara, itu perjanjian, saudara. Itu efek perjanjian. Yakub itu suatu hari, saudara. Kita ini orang sebenarnya tidak layak minta apa-apa sama Tuhan ya, sebenarnya ya. Kalau diukur dari kebaikan kita sendiri tidak ada. Yakub itu suatu hari mau diserang oleh Esau. Ini sekali lagi di kitab itu ya. Betapa pentingnya kita ini mengangkat perjanjian dan punya perjanjian pribadi dengan Tuhan. Karena kita tidak bakal nututi untuk memberikan kebaikan. Suatu hari Yakub ini, si Esau ini mau diserang oleh Yakub. Soal kesulungan saudara masih tahu ya ceritanya. Dan saudara tahu apa yang Yakub ucapkan doanya di depan Yahweh. Dia berkata, ya Allah Elohim, sekalipun engkau tidak dapati satu kebenaran pun dalam hidupku. Lihatlah, ingatlah apa yang kau ikatkan kepada leluhurku, kepada bapakku. Dan hari ini kau melihat bagaimana saudaraku hendak menghabisi nyawaku. Saudara tahu enggak dari situ ya, dari tahu dirinya itu ya. Dia mengingatkan Tuhan tentang perjanjian. Dan saudara tahu apa akibatnya? Hari itu juga saudara. Tiba-tiba Esau ini diberi penglihatan. Ini penglihatan saudara, bukan real tapi penglihatan. Bahwa ada 4 pasukan malaikat yang masing-masing terdiri dari 2.000 orang dan 1 malaikat besar. Dan 2.000 orang ini bergerak satu persatu kepada Esau. Dengan bersuara, aku ini adalah hambanya Yakub. Aku ini hambanya Elohim. Dan tidak ada makhluk di seluruh dunia yang tidak takluk kepada kami. Itu karena dia mengangkat perjanjian. Dan Esau gemetar saudara. Padahal itu hanya halusinasi loh, saudara ngerti enggak? Bukan gambaran real. Jadi pasukannya Esau dan Esau sendiri itu melihat seolah-olah ada 2.000 pasukan dan itu bergerak 4 kali. 2.000, mereka gemetar, 2.000 lagi, gemetar lagi, 2.000 sampai 4 kali. Maka Esau jatuh dari kudanya dan semua pasukannya kocar-kacir. Saling menabrakkan diri dan mereka gagal, mereka batal untuk menyerang Yakub. Akhirnya Esau datang kepada Yakub, ndelosor minta ampun. Saudara, itu efek perjanjian. Sekiranya engkau tidak dapati kebenaran dalam diriku ya, belas tidak ada bagus-bagusnya. Ingat perjanjian yang kau ikatkan dengan leluhur-leluhurku. Kalau saudara perhatikan Salomo juga demikian. Kalau saudara perhatikan kita pun sampai hari ini juga demikian. Betapa seringnya saya harus menyebut, Tuhan ingat perjanjian yang kau ikatkan dengan Bahtera, dengan Bu Iin, dengan Pak Yusak Tuhan, dengan Pak Daniel sebagai imam, dengan Pak Agung. Kita ini orang yang kecipratan favor saudara. Dan diikatkan menjadi satu, sehingga kita menerima kemudahan itu karena ada orang yang sudah bayar. Sampai hari ini kita nggak bisa bayar penuh, nggak cukup waktunya. Dalam hal apapun nggak cukup. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara? Bagian kita tidak banyak. Bagian kita itu hanya sedikit, tapi bukan berarti tidak punya bagian ya. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, Tuhan itu menyunat hati kita. Tapi kalau saudara perhatikan di kitab Ulangan, sunatkanlah hatimu. Jadi ada kita juga yang kerjakan. Dari pihak Tuhan iya, dari pihak kita juga iya. Dan kesepakatan inilah saudara yang membuat ketetapan itu, perjanjian itu menjadi sebuah ketetapan dalam hidup kita. Di dalam Maleaki, dalam kitab Ulangan 10 ayat 16 dikatakan gitu. Demikian. Sebab itu sunatkanlah hatimu dan janganlah kamu lagi tegar tengkuk. Jadi ini sunat kita yang mengerjakan. Taat itu bagian dari sunat itu saudara. Dan itu bagian yang kita kerjakan hari demi hari. Kalau mau mengikuti kesenangan ya, kalau mau mengikuti selera saya sendiri, mungkin saya juga tidak akan
enggak nyaman lah dengan beberapa orang di kiri kanan saya yang waktu itu saya tidak terlalu kenal. Tapi saya tahu bahwa taat itu adalah receh sebenarnya kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan kerjakan ya. Dan kemuliaan yang mengikutinya itu nothing. Dan itu murah sekali saudara. Ini bagian dari yang kita kerjakan saudara. Dan di bagian lain dalam Mazmur 51 ayat 10 dikatakan begini. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru dan bersih. Ya Tuhan, dan penuhilah pikiranku dengan pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Itu ternyata sebuah permintaan yang dari pihak kita harus minta. Minta Tuhan menciptakan. Nah itu bagian kita saudara. Sadar bahwa kita ini tidak ada bersih-bersihnya, tidak ada bagus-bagusnya. Gampang sekali nyimpang. Hati itu sebuah dunia yang sangat jahat, sangat gelap, dan sangat tidak bisa ditolong. Itu sebabnya kita butuh juru selamat setiap hari untuk kita diselamatkan dari diri kita sendiri. Dan sebuah permintaan saudara. Karena ketika kita mempersembahkan korban, jadi antara korban dan sikap hati dari yang mempersembahkan itu beda saudara. Korban itu hanya bisa dibenarkan ketika dilahirkan atau dipersembahkan dengan tangan yang bersih. Nah tangan yang bersih itu kita. Jadi korban itu dibersihkan, ditahirkan oleh hati mereka yang mempersembahkan. Ini korban, ini yang mempersembahkan. Itu dua hal yang berbeda. Dan bagian kita sekali lagi, kita minta Tuhan menciptakan hati yang bersih dalam diriku. Saudara kita lompat ke Maleakhi 3 ayat 3. Dalam versi firman Allah yang hidup. Seperti orang yang sedang memurnikan perak, ia akan duduk mengamat-amati dengan seksama, sementara sanga terbakar sampai habis. Ini bicara tentang hidup kita yang dibersihkan saudara ya. Pemurnian, pembersihan, purification. Ia akan menyucikan kaum Lewi, hamba-hamba Allah saudara dan saya, dan memurnikan mereka seperti emas atau perak, sehingga mereka akan bekerja untuk Allah dengan hati yang murni dan korban yang benar. Saudara ngerti ya? Jadi begitu mezbahnya benar, maka korban di atasnya akan menjadi benar. Begitu mezbahnya suci, maka korban di atasnya akan menjadi suci. Dan ini saudara dan saya, bagian saudara dan saya. Jadi hari-hari ini di tengah semua resepsi, di tengah semua panen raya saudara. Mari saya ingatkan sekali lagi, kita tetap berawas-awas dengan diri kita sendiri. Dan Tuhan adalah Tuhan Allah yang memberikan solusi saudara. Kita jangan sampai nunggu sampai sempurna dulu, waras, utuh, baru kita melayani Tuhan. Kesuwen saudara, enggak nyampe. Bahkan saya percaya loh sampai nanti saya pulang ke surga. Di sana pun saya tetap pakai daun saudara. Mungkin daun saya yang paling banyak ya, nempel di sini semua. Saya enggak tahu saudara daunnya di mana, mungkin di mulut ya, ada yang dosanya di mulut, ada yang di kuping ya. Saya helmnya pakai daun semua. Nah sakit saudara, belum sempurna sampai hari ini. Nunggu sempurna enggak nyampe, waktunya keburu habis. Tapi toh saudara bukan berarti selesai sampai di situ. Bagian kita ini orang yang dibersihkan, ditahirkan, disempurnakan, dilayakkan murni ilahi dari uluran tangan Tuhan sendiri. Dan perjanjian itu adalah sebuah alat pengaman saudara. Yang akan sangat menolong kita, menyucikan, mentahirkan. Bukan hanya diri kita sendiri. Tapi setiap korban dan pekerjaan dan pelayanan kita angkat di hadapan Tuhan. Betapa kita sangat membutuhkan perjanjian itu saudara. Dan hari ini saudara, sekali lagi saya ingatkan, mari saudara ingat kembali semua perjanjian yang Tuhan ya, semuanya dimulai dari pihak Tuhan, bukan kita loh ya. Dari pihak Tuhan kepada saudara dan kepada saya, apa yang Tuhan sudah ikatkan. Berdirilah di situ, bahkan ketika pendakwa berdiri di kiri kanan saudara, ingatkan Tuhan. Saudara berhak untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan ingat perjanjian yang kau ikatkan dengan aku, dengan nenek moyangku, dengan leluhurku, dengan pemimpinku Tuhan. Ingat itu aja. Aku ini siapa? Nothing. Dan itu akan menolong saudara dan saya.
Berkat seringkali membuat kita menjadi tentram, kata kitab Yasar. Dan mereka akan melupakan engkau, kata iblis. Dan memang hati manusia seperti itu. Tetapi sekali lagi kita punya sebuah perjanjian. Yang itu adalah cara Tuhan menolong kita sehingga kita didapati lepas dari semua dakwaan. Kalau toh kita salah saudara, tidak terlalu banyak kok harga yang kita bayar, ringan. Karena kita diamankan dengan perjanjian. Mari kenali setiap perjanjian yang saudara ikatkan, yang Tuhan ikatkan dengan saudara. Dan mari berdiri di sana. Amin, Tuhan Yesus memberkati.